ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبي ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari terakhir ini kita disuguhi informasi yang masih tentang calon pemimpin bangsa ini, karena tahun depan akan dilaksanakan pemilu dan pilpres. Koalisi kanan kiri berubah-ubah setiap hari, pencitraan, kampanye akan memenuhi pembicaraan di seluruh lapisan masyarakat. Bicara tentang calon pemimpin, apalagi calon presiden yang menarik, ada pro kontra, senang dan tidak senang, tidak menarik kepentingan, perdebatan dan terkadang yang memanas. Namun terkadang kita lupa bahwa kita punya negara kecil yaitu keluarga, dan kita sendiri atau kita semua sebagai laki-laki yang beristri adalah seorang presiden dalam negara kecil itu. Kita secara adil dan terpilih secara sah menjadi seorang presiden atau pemimpin keluarga. Istri dan anak kita, orang tua, mertua, dan saudara-saudara kita juga berharap agar kita menjadi pemimpin yang soleh, amanah, jujur, dan adil sebagaimana kriteria presiden yang telah dipilih nanti. Kita hadir di masjid ini sebagai laki-laki, sebagai pemimpin, sebagai suami, dan sebagai ayah bagi anak kita. Maka setiap Jumat kita senantiasa diingatkan untuk meningkatkan takwa sebagai salah satu modal menjadi seorang pemimpin. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagai mereka laki-laki dan sebagai mereka wanita, karena mereka laki-laki telah menangkapkan sebagian dari harta mereka. Ayat di atas mengandung makna bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab untuk berusaha memenuhi kebutuhan istri dan mewujudkan kemaslahatan keluarga dan wujud sakinah, mawaddah dan warahmah melalui proses yang terus-menerus penuh tantangan dan penuh melelahkan. Makna qayyum atau qawwam itu sendiri adalah bersungguh-sungguh dan serius dalam melaksanakan sesuatu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ini untuk menunjukkan tugas suami dalam dosa kesulitan, berat dan melelahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan keluarga. Sebagai seorang pemimpin, tentu kita akan diminta pertanggungjawaban sebagaimana Rasulullah SAW. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Wanita
pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepimpinannya. Seorang pembantu adalah penjaga harta tuannya dan bertanggung jawab atas apa yang dijaganya. Yang setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepimpinannya. Muttafaqun alaih. Jemaah salat Jumat bersama saudara Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga adalah menyelamatkan anggota keluarga kita dari siksa api neraka. Sebagai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang menghambakannya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak berdosa Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Tugas atau misi berat dari seorang suami adalah bukan mencari nafkah, membangun rumah tangga, membeli kendaraan mewah, tapi tugas yang paling berat adalah menyelamatkan anggota keluarga dari api neraka. Nauzubillah. Sebab harus bersabar dalam menghadapi berbagai permasalahan keluarga, bertarung dengan godaan syaitan, tarikan nafsu, tantangan zaman yang syarat dengan materialisme, kapitalisme, liberalisme dan sebagainya dalam aspek kehidupan manusia dan di zaman ini. Seringkali dan banyak para suami yang merasa cukup sebagai pemimpin keluarga dengan hanya mencari nafkah, padahal tidak cukup seorang suami hanya bekerja dari pagi hingga sore untuk mencari nafkah. Meskipun juga penting bagian dari kewajiban seorang suami, tapi sebagai suami melalaikan kewajiban yang lebih penting, yaitu menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari sengatan api neraka. Dengan mengajari, mengajak, memberikan contoh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa dan baca Al-Qur'an, tapi mengajak anggota keluarganya menjadi kewajiban berikut itu bagi seorang suami adalah suatu kewajiban kepada kita semua. Apalagi jika tidak memenuhi nafkah dan tidak menyelamatkan keluarga dari api neraka, istri dan anak-anak bisa membuat balik kepada suami atau ayahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat jika dimasukkan ke neraka karena merasa tidak pernah diajari, dibimbing dan diajak untuk beramal yang baik. Jamaah salat Jumat bersama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat menjadi pemimpin keluarga adalah senantiasa berbuat ma'ruf kepada istri dan anak, sebagaimana Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku sendiri adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Kriteria presiden atau pemimpin keluarga yang terbaik dalam hal ini bukan paling gagah perkasa dan pencakap romantis terkenal raya dan memberi nafkah yang banyak atau berbintang, tapi dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan anggota keluarganya dari api neraka dan senantiasa berbuat baik kepada keluarganya masing-masing. Tidak membiarkan istri-istrinya dan anak-anaknya dalam pergaulan yang tidak baik, dalam kemaksiatan atau kemusyrikan, namun mengkondisikan agar rumah kita menjadi surga bagi istri dan anak-anak karena kebaikan-kebaikan yang ada dalam rumah tangga kita. Allah memperbanyak perintah berbuat ma'ruf kepada keluarga dalam Al-Quran surah An-Nisa 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Dan bergaulah dengan mereka menurut secara patuh. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukainya sesuatu pada Allah menjadikan kebaikan yang ada padanya. Perintah memuliakan dan memerlukan istri yang dengan baik adalah sabar dengan kekurangan istri dalam memahami psikologis istrinya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan apapun alasan bagi seorang suami melakukan segala bentuk kekerasan dan penindasan baik fisik maupun psikis. Istri kita bukan bidadari yang sempurna. Istri adalah manusia yang biasa yang memiliki begitu banyak kekurangan, sebagaimana kita sebagai suami juga memiliki kekurangan. Suami juga bukan malaikat yang suci dari cacat atau kekurangan.
بعلوم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني منكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.